Halo semuanya, kalian pasti pernah dengarkan soal rencana rupiah mau disederhanain? Topik ini tuh bolak-balik muncul, dan jujur aja, kadang bikin was-was juga ya. Sebenarnya apa sih redenominasi itu? Dan yang lebih penting, ngaruhnya apa buat kita sehari-hari? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu buka dompet, lihat uang 100.000 yang merah itu, tiba-tiba nilainya sekarang jadi cuma 100 perak. Gimana rasanya? Kaget banget kan pastinya? Nah, pertanyaan paling pentingnya langsung muncul di kepala. Wah, jangan-jangan ini artinya uang kita nilainya dipotong, dan kita jadi lebih miskin dong? Eits, tenang dulu. Jawaban singkatnya adalah, enggak, sama sekali enggak. Kamu nggak akan jadi lebih miskin. Uang 100.000 yang baru itu nanti, kekuatan belinya bakal sama persis dengan 100.000 yang lama. Nah, ini nih kunci utamanya. Jadi, redenominasi itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh cuma penyederhanaan, bukan pemotongan nilai. Kita cuma buang beberapa angka nol, biar semuanya jadi lebih ringkas dan efisien. Nilai real uang kamu tetap utuh, dan harga-harga barang juga bakal ikut disesuaikan. Kalau mau diibaratkan, ini tuh kayak makeover buat uang kita. Tampilannya jadi lebih simple, lebih praktis. Tapi kekuatannya buat beli barang dan jasa itu nggak berubah sama sekali. Tetap sama. Nah, ini dia nih bagian yang sering bikin orang takut. Banyak yang nyamain redenominasi sama satu istilah yang traumatis dari sejarah kita, sanering atau pemotongan uang. Yuk kita bedah perbedaannya, karena ini benar-benar penting banget buat dipahami. Bedanya itu jauh banget, kayak langit dan bumi. Redenominasi itu tujuannya buat menyederhanakan, nilai uang kita tetap, dan dampaknya ke ekonomi itu netral. Sebaliknya, sanering itu kebijakan darurat pas negara lagi krisis parah. Tujuannya sengaja buat memotong nilai uang yang bikin daya beli kita anjlok, dan dampaknya, ya negatif banget buat masyarakat. Jadi ingat ya, sanering itu bikin miskin, redenominasi cuma bikin simpel. Oke. Jadi kalau tujuannya cuma nyederhanain dan nggak bikin kita tambah kaya, ngapain repot-repot dilakuin? Emangnya apa untungnya punya angka yang lebih kecil di dompet? Nah, ternyata manfaat praktisnya itu lumayan banyak loh. Ada 4 manfaat utamanya. Pertama, transaksi jadi lebih gampang. Nggak perlu lagi pusing sama deretan nol yang panjang. Kedua, sistem pembayaran digital sama pembukuan jadi jauh lebih efisien. Coba bayangin buat para akuntan atau kasir. Ketiga, ini bisa naikin citra dan gengsi rupiah di mata dunia, yang ujung-ujungnya ningkatin kepercayaan. Dan terakhir, ini jadi semacam persiapan buat ekonomi kita biar lebih sehat di masa depan. Sebenarnya, rencana ini tuh bukan hal baru sama sekali. Bank Indonesia udah menggulirkan wacana ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi pertanyaan gedenya, kalau idenya bagus, kenapa sampai sekarang belum kejadian juga ya? Betul banget. Rencana ini udah resmi diwacanakan sejak tahun 2010. Fakta bahwa ini udah dibahas selama lebih dari 1 dekade, itu nunjukin kalau persiapannya emang super kompleks. Pemerintah nggak mau gegabah ngambil langkah sebesar ini. Ini bukan keputusan semalam jadi. Ada 3 syarat mutlak yang harus dipenuhi dulu. Pertama, ekonomi dan politik harus stabil. Inflasi terkendali, gak ada gejolak besar. Kalau dilakuin pas lagi krisis, wah bisa jadi bencana. Kedua, butuh koordinasi yang solid banget antar semua lembaga pemerintah. Dan yang paling krusial, masyarakat harus diedukasi besar-besaran biar gak panik dan benar-benar paham bedanya sama misanering. Kalaupun nanti jalan, prosesnya nggak akan instan kok. Bakal ada masa transisi yang panjang, mungkin sekitar 3-5 tahun. Di masa itu, uang lama dan uang baru bakal berlaku barengan. Jadi kita punya banyak waktu buat adaptasi. Jadi jangan kaget ya, kalau nanti harga secangkir kopi yang tadinya 10.000 berubah jadi 10 juta. Nilainya sama aja. Oh iya, seandainya nanti redenominasi ini jadi dijalankan, Indonesia itu bukan negara pertama yang melakukannya. Ini tuh salah satu kebijakan ekonomi yang cukup umum dan udah berhasil diterapin di banyak negara lain. Kita bisa belajar dari negara lain. Contohnya Turki, mereka sukses pangkas 6 angka nol dari mata uangnya di tahun 2005, dan ekonominya jadi lebih efisien. Rusia juga pernah ngilangin 3 nol di tahun 1998. Bahkan Zimbabwe, yang ekonominya pernah hancur lebur karena hiperinflasi, juga pakai redenominasi sebagai bagian dari solusinya. Jadi, strategi ini udah terbukti berhasil. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Rencananya udah mateng, manfaatnya jelas, contoh suksesnya juga banyak. Semua persiapan ini pada akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan besar. Kapan momen yang tepat itu akan datang buat Indonesia? Kapan kita benar-benar siap untuk menyederhanakan rupiah? Nah, itu dia yang patut kita tunggu jawabannya bersama.